malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan canang yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan serta yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam persekutuan doa pagi hari ini, dan sebelum kita bersama-sama membaca, merenungkan, dan juga kita akan mendengarkan uraian dari firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kesehatan, kekuatan di dalam tubuh jasmani kami, dan saat ini sebelum kami melaksanakan segala aktivitas kami, kiranya Tuhan yang menyertai dan memberkati kami dengan memberikan kepada kami firman Tuhan sebagai landasan di dalam kehidupan kami hari ini. Tuhan tolong supaya kami mengerti akan firman-Mu, dan kami juga menjadi pelaku firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Dan berkati setiap pendengar yang mengikuti acara ini sampai selesainya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal 2 ayat 11 hingga 14. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang menentangnya, sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat
bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema. Menegur bukan menghakimi. Ketika melihat ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, ada orang yang merasa bingung bagaimana cara menegurnya. Dan saking bingungnya, akhirnya dia tidak jadi menegurnya, bahkan dibiarkan saja. Tapi ada juga orang yang bersikap berbeda, justru langsung menegurnya tanpa melihat situasi, dan bahkan ini bisa berakibat yang lebih buruk pada orang yang ditegurnya. Oleh karena itu, kita harus tahu kapan dan bagaimana cara kita menegur orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa. Menegur dalam kebenaran firman Tuhan jauh lebih baik daripada berpura-pura mengasihinya. Pagi ini kita belajar dari Rasul Paulus ketika ia menegur Petrus. Paulus menegur Petrus dalam kasih dan kebenaran firman Tuhan di depan banyak murid lainnya. Paulus bukan bermaksud menghakimi dan juga tidak merasa dirinya lebih benar. Namun ia melakukannya karena kasih dan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Paulus juga tidak bermaksud untuk mempermalukan Petrus dan membuka aib di hadapan banyak orang. Namun tujuannya adalah untuk mengajar dalam kebenaran firman Tuhan. Petrus bersikap mendua ketika berhadapan dengan orang-orang Yahudi. Ia merasa ketakutan dan dia menjauhi orang-orang yang bersunat, orang-orang yang tidak bersunat. Inilah dasar Paulus menegur Petrus. Karena berdasarkan kebenaran firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Petrus melanggar hukum kasih, yaitu dengan membeda-bedakan. Dia membedakan orang Yahudi yang bersunat dan orang-orang yang tidak bersunat, yaitu orang-orang yang bukan Yahudi. Karena dia takut terhadap orang-orang Yahudi yang mempunyai tradisi bahwa tidak boleh makan semeja dengan orang-orang yang tidak bersunat. Mungkin kita pun memperlakukan orang lain seperti apa yang dilakukan oleh Petrus. Membeda-bedakan. Dalam hal ini,
ketika kita melihat bagaimana Paulus menegur Petrus, seolah-olah Paulus bersikap menghakimi dan mempermalukan Petrus di hadapan orang banyak. Bukankah Yesus mengajarkan supaya kita menegur orang dengan 4 mata terlebih dahulu? Ketika orang yang kita tegur tidak bersedia menerima dan berubah, barulah kita memanggil saksi bersama-sama dengan kita. Dan jika itu pun tidak diterima dan tidak mau berubah, baru kita memanggil banyak saksi. Sampai akhirnya kita perlu mengucilkannya. Di sini Paulus menegur Petrus di hadapan orang-orang banyak, murid-murid yang lain. Karena apa yang dilakukan Petrus adalah sikap mendua, bahkan munafik. Dan sikap Petrus ini sangat mempengaruhi murid-murid yang lain, serta jemaat yang ada di sana. Sehingga Paulus dengan tegas menegurnya agar Petrus memperbaiki sikapnya yang salah itu dan tidak membawa pengaruh yang tidak baik itu kepada orang lain. Artinya, Paulus menerapkan teguran kepada orang yang bersalah dengan tepat. Ada yang perlu ditegur melalui pendekatan 4 mata terlebih dahulu. Tapi ada pula yang perlu ditegur di hadapan orang-orang percaya lainnya, agar tidak mempengaruhi dan berpengaruh buruk pada orang-orang yang lain. Saudaraku, terkadang kita perlu menegur orang yang bersalah dengan keras, agar ia bertobat dan berbalik di dalam kebenaran. Namun, bukan untuk menghakimi dan mempermalukannya, namun untuk menyatakan bahwa ia bersalah, bahwa ia salah, dan bahwa ia berdosa, agar ia menyadari kesalahannya dan berubah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Amsal 27 ayat 5 yang mengatakan, lebih baik teguran terang-terangan daripada kasih yang tersembunyi. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat menegur dengan bijaksana dalam hikmat Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami belajar dari firman-Mu pagi hari ini, bagaimana kami menegur di dalam kasih dan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena seringkali mungkin kami melakukannya sepertinya kami menegur, tetapi sesungguhnya kami menghakimi orang yang kami tegur. Tuhan, ampuni kami Tuhan, dan melalui apa yang Tuhan nyatakan pagi hari ini, kami boleh belajar bagaimana menegur dengan hikmat Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan
dan dengan kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan sakit penyakit, di dalam pergumulan persoalan rumah tangga, pergumulan yang berat di dalam pekerjaan, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan menolong mereka sehingga mereka dapat keluar dari persoalan dan masalah yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan juga yang akan memberkati gerejamu, secara khusus GKI Gatot Subroto, yang saat ini kami sedang mendambakan seorang pendeta yang akan melayani di jemaatmu ini. Dan saat ini Saudari Cynthia Juliane yang sedang dalam proses, biarlah Tuhan yang mendampinginya. Tuhan juga yang akan membukakan jalan baginya sehingga dia boleh melanjutkan proses kependetaannya di tempat ini, di GKI Gatot Subroto Purwokerto. Kami percaya Tuhan yang sudah memimpin, menyertai dan memberkatinya, Tuhan juga yang akan tetap memimpin sampai pada saat peneguhannya sebagai pendeta. Tuhan tolong berkati segala persiapan yang dia harus jalani. Biarlah semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Pendeta Adon Syukmana yang saat ini masih di dalam pelayanannya sebagai Sekum GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Tuhan, pakailah dia untuk menjadi berkat, untuk juga dapat menjalani tugas pelayanannya dengan sebaik-baiknya. Dan kami percaya ketika dia sudah menunaikan tugas pelayanan ini dan kembali ke GKI Gatot Subroto, dia juga boleh melayani dengan penuh sukacita dan memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan di sekolah-sekolah Kristen yang ada di Purwokerto ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk YP3K yang membawahi banyak sekolah Kristen di Purwokerto maupun di tempat-tempat lain, di kota-kota lain. Tuhan berkati sehingga melalui pelayanan, pendidikan, anak-anak Tuhan dipersiapkan untuk mengenal Tuhan sejak masa dini, masa kecil mereka, sampai pada mereka selesai di tingkat SMA, mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang setia melayani Tuhan juga. Demikian juga kami berdoa untuk KBTK Kristen Kasih Ibu. Tuhan berkati anak-anak yang belajar di sana, yang masih sangat membutuhkan pembinaan, pendidikan, pengajaran berdasarkan kasih Kristus. Tuhan berkati juga guru-guru yang Tuhan tempatkan melayani baik di YP3K maupun di KBTK Kristen Kasih Ibu. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan hati yang sungguh mau mendidik,
mengajar, dan melayani dengan penuh kasih. Demikian juga untuk para pengurus yayasan yang Tuhan percayakan, Tuhan berkati sehingga mereka dapat menjalankan tugas pelayanannya di bidang pendidikan ini dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gerejamu di dalam program-program yang akan dijalankan. Biarlah semuanya boleh membangun iman jemaat sehingga iman jemaat boleh bertumbuh dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan juga yang bekerja melalui para pemimpin, presiden, wakil presiden, para menteri dan segenap staf kabinet yang ada, dan juga aparat hukum boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Biarlah kasih setiamu yang menyertai, memberkati, sehingga tidak lagi terjadi permusuhan, peperangan, tetapi Tuhan hadir membawa kedamaian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami mau serahkan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, memohon dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan Bapak Ibu sepanjang hari ini. Amin.